Sejarah peminatan kelas 11. Paham-paham besar dunia: demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Pertama, demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan, dan dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi pertama kali dibentuk oleh Yunani kuno pada abad ke-5 Masehi. Tonggak bersejarah dalam perkembangan wawasan demokrasi adalah terbentuknya Magna Carta tahun 1215 yang berisi mengenai pengakuan serta jaminan Raja Inggris atas hak-hak bawahannya. Pandangan-pandangan para ahli mengenai demokrasi. Pertama, John Locke dalam bukunya Two Treatises on Government berpendapat pemerintah hanya alat yang dibentuk untuk menjamin kepentingan rakyat, seperti hak individu, hak politik, hak kebebasan, dan hak milik. Untuk itu, pemerintah harus dibagi menjadi 3 bagian dalam tugas. Pertama, lembaga legislatif, kedua, lembaga eksekutif, dan ketiga, federal. Terdapat pula pendapat dari Montesquieu dalam buku berjudul Spirit of the Law menjelaskan harus adanya pemisahan kekuasaan dalam 3 lembaga negara atau sering disebut dengan trias politika, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Macam praktek demokrasi di berbagai negara. Pertama, demokrasi parlementer yang diterapkan oleh Prancis, Belgia, dan Belanda. Kedua, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan trias politika. Ketiga, sistem demokrasi dengan referendum dan inisiatif rakyat. Keempat, sistem demokrasi negara berkembang di Asia Afrika setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan demokrasi di Indonesia mulai pada berdirinya Indis Partai dan Sarekat Islam yang telah mengajukan tuntutan pada pemerintah Hindia Belanda agar diberikan kebebasan menyelenggarakan pertemuan politik dan menyatakan pendapat, sehingga berdirilah Dewan Rakyat dan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia yang mengajukan gagasan berupa Indonesia berparlemen. Liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberal yang berarti bebas dan isma berarti paham atau pemikiran, yang dapat diartikan suatu paham tentang perjuangan kebebasan, terutama kebebasan individu berupa kebebasan politik, agama, dan ekonomi. Liberalisme mulai berkembang di Inggris dan Prancis. Puncak perkembangannya di Inggris pada saat diterapkannya Bill of Rights oleh Ratu Mary pada tahun 1689 yang berisi kumpulan hak sosial dan hak politik yang dimiliki oleh warga kerajaan Inggris. Liberalisme Prancis merupakan perlawanan terhadap absolutisme kerajaan Prancis dan didukung oleh Voltaire, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Perwujudan paham liberalisme. Pertama, di bidang politik. Terbentuknya parlemen sebagai lembaga pemerintahan dan tempat rakyat menyalurkan hak-hak politiknya. Kedua, di bidang ekonomi, kebebasan berusaha seluas-luasnya bagi swasta dan pemerintah dilarang campur tangan atau persaingan bebas. Ketiga, di bidang agama, agama menjadi urusan pribadi masing-masing dan tidak ada yang mencampuri urusan individu dan Tuhannya. Keempat, pers dan sastra. Kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat baik melalui tulisan maupun lisan. Dampak liberalisme bagi Indonesia adalah dilaksanakannya politik etis yang diperjuangkan golongan liberal pada parlemen Belanda, sehingga rakyat Indonesia mengenal pendidikan dan muncul golongan terpelajar, dan menjadi motor penggerak kesadaran kebangsaan, berdirinya partai politik dan sekolah-sekolah untuk rakyat. Sosialisme. Sosialisme berasal dari kata
Sosius atau sosial, dan isme yang berarti paham atau pemikiran, dan dapat diartikan sebagai gerakan yang menghendaki terwujudnya suatu masyarakat yang tersusun secara kolektif agar menjadi suatu masyarakat yang bahagia. Sosialisme muncul sebagai perlawanan dari praktek kapitalis industri yang berkembang dari liberalisme dan lebih mementingkan individu si pemilik dan mengesampingkan kaum buruh. Tujuan dari sosialisme adalah pemerataan sosial dan penghapusan kemiskinan. Perkembangan sosialisme pada abad ke-16 sampai abad ke-19. Sosialisme berkembang sejak abad ke-16 disebut dengan sosialisme utopis, merupakan usaha menciptakan masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tokohnya Robert Owen, Saint-Simon, dan Pierre Jason Proudhon, dan lain-lain. Sosialisme pada abad ke-19 dibedakan menjadi dua, yaitu sosialisme atau sosialis demokrat yang memperjuangkan secara damai atas kepentingan majikan dan buruh. Kedua, komunis atau sosialis radikal yang memperjuangkan kesejahteraan dan dengan revolusi fisik atau pemberontakan dilakukan oleh kaum buruh kepada majikan. Pengaruh sosialisme. Sosialisme masuk ke Indonesia pada abad ke-20 yang memengaruhi perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai yang beraliran komunis radikal. Sedangkan di Afrika, awal gerakan sosialisme dibentuk oleh buruh dalam skala kecil dan berkembang menjadi ideologi. Nasionalisme. Nasionalisme secara luas diartikan sebagai sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Setelah Perang Dunia I, nasionalisme merupakan upaya menentukan nasib sendiri dari suatu bangsa akibat berkembangnya paham fasisme dan sosialisme. Nasionalisme muncul dari revolusi kemerdekaan dalam bentuk perlawanan akan imperialisme dan kolonialisme di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Pan-Islamisme. Pan-Islamisme merupakan paham yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam sedunia yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897 dari Afghanistan. Terdapat pula pandangan dari At-Tahtawi yang menyebutkan dua ide dari pan-islamisme, yaitu Islam dan patriotisme. Pan-Islamisme muncul saat dunia Islam sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, dunia Barat sedang berkembang dan berusaha menjajah negara-negara Islam. Contoh, Inggris yang menguasai negara Afghanistan, Mesir, Iran, dan India. Pan-Islamisme mendorong lahirnya negara-negara Islam dan juga gerakan-gerakan nasionalisme. Konferensi-konferensi Pan-Islamisme. Pada Mei tahun 1926, Pan-Islamisme pertama kali mengadakan kongres yang diikuti oleh 12 negara dan terbentuklah Liga Negara Dunia Islam atau Muslim World League yang didukung oleh 43 negara pada tahun 1962, merupakan bukti dari keseriusan aktualisasi Pan-Islamisme. Liga ini mendorong terselenggaranya konferensi-konferensi Islam sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1965 terselenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT Islam untuk para kepala negara muslim di Mekah yang bertujuan untuk mewujudkan pan-islamisme. Kedua, konferensi diselenggarakan pada tahun 1970 di Jeddah yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri negara-negara Islam yang berhasil membentuk Organisasi Konferensi Islam atau OKI dan Organization of Islamic Conference atau OIC. Konferensi ini bertujuan untuk menampung aspirasi antar negara-negara anggota pan-islamisme.
Nah, anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Apabila dari kalian ada materi yang kurang dipahami, kalian dipersilahkan untuk bertanya pada kolom komentar atau PC langsung kepada saya, Ibu Monica. Untuk itu, saya akhiri pembelajaran sejarah peminatan pada hari ini. Semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.